Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, juga dimudahkan dalam segala urusannya. Film ini sangat luar biasa. Endingnya susah ditebak. Pada kisah film ini ada sebuah pelajaran yang patut kita ambil. Selanjutnya mari kita bahas tentang cerita horor terakhir dari 3AM. AS adalah seorang karyawati. Setelah melihat kakinya, kalian pasti tahu. Dia adalah orang yang sangat memperhatikan penampilan. Di samping itu, Bam dan Yin juga bersiap untuk pulang. AS masih lembur toh, sedikit kerja keras. Kamu jelek, dia tidak akan tertarik padamu. Ketika akan pergi, mereka melihat satpam yang sedang tertidur. Bam pergi mengerjainnya. Kemudian menggambar sesuatu di wajahnya. Tiba-tiba ia melihat sesuatu lalu berteriak, tapi liftnya tidak bisa berfungsi. Mereka kemudian terburu-buru menuruni anak tangga. AS juga mendengar sesuatu, tapi dia tidak memperdulikannya. Bekerja adalah prioritas utamanya. Tiba-tiba ada mouse jatuh. Kursi berputar dengan sendirinya. Kemudian semua komputer di kantor menyala. Kemudian AS terkejut dan berteriak sambil meninggalkan ruangan tersebut. Apakah kantornya benar-benar berhantu? Namun, ternyata itu hanyalah prank dari kedua bos ini. Mereka sudah lama tahu di waktu kerja AS suka asik chattingan. Tidak serius bekerja. Jadi ketika AS lembur, mereka membuat prank agar dia takut. Ran pergi keluar untuk membeli sesuatu. Tiba-tiba sebuah kursi muncul. Di waktu menegangkan ini, Ran kemudian mengambil kursi itu dan mengangkatnya, kemudian berkata, cepat keluar atau aku akan membuangnya. Ternyata itu adalah ulah Bam dan Ning. Itu karena mereka juga selalu ditakuti oleh bosnya. Mereka pikir bisa balas dendam. Orang tua memang lebih berpengalaman. Bosnya tidak takut sama sekali. Ran berkata, kalian berdua harus pakai trik kelas atas. Aku sudah melihat tali di kursinya. Lalu kenapa kalian berdua kembali? Kami tiba-tiba teringat. Ada rencana yang perlu diubah besok. Jadi harus lembur. Di sisi lain, satpam menerima telepon. Lalu bergegas turun. Ti sedang bekerja di ruangannya. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu, lalu pergi keluar untuk melihatnya. Suara itu ternyata datang dari ruangan ini. Dia membuka pintu dan melihat kulkasnya bergerak sendiri. Ti tidak takut sama sekali. Dan menendangnya. Gimana, enak gak, kata Ran. Setelah ini jangan main-main lagi. Ti lapar gak? Aku membeli beberapa burger. Kamu ngapain nendang kulkas? Ti pun panik. Bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Ketika akan pergi, tiba-tiba hantu wanita keluar dari kulkas. Ti terkejut dan ketakutan, dan bergegas lari ke kantor. Begitu pintu terbuka, dia melihat hantu lagi. Ti ketakutan hingga pingsan. Ternyata, kedua hantu itu adalah karyawan mereka, yaitu Ning dan Bam. Ketika mereka merasa bangga, Bam membangunkan Ti. Tapi Ti tidak bergerak sama sekali. Bam kemudian memeriksa nafas Ti. Ia pun terkejut. Ia berkata, Ti tidak bernapas lagi. Mereka bertiga mulai panik. Tetapi sebagai bos, Ren harus tetap tenang. Kalian yang urus. Bam melihat mata bos Ti terbuka. Kamu saja yang urus. Aku tidak mau, kamu yang urus. Dasar, tidak berguna. Di dalam film meminta berkah, semoga aku bisa membeli mobil dan rumah. Saat ingin memegang bosnya, Ti tiba-tiba menangkap tangan karyawannya. Ternyata bosnya ngeprank mereka berdua. Ketika mereka sedang tertawa senang, tiba-tiba terdengar suara dentuman.
Mereka masuk dan melihat ternyata bos mereka yaitu Ran gantung diri. Katakan, apakah ini trik sihir? Lihatlah, seharusnya ini adalah hal yang nyata. Namun, bos ternyata ngeprank mereka. Ran ingin menempel catatan, tapi tidak ada selotip. Bang berkata, aku saja yang cari. Dia berkata, sepertinya aku punya satu di atas meja. Bang berhasil menemukan selotip di sini. Namun dia berteriak, membuat semua orang datang. Mereka melihat orang yang tergeletak di tanah ternyata adalah T. Apakah ini ajaib? Ternyata T tak sengaja tertusuk hingga tewas di sini. Bang berkata, T yang barusan itu siapa? Mereka berbalik dan melihat T muncul. Mereka pun bergegas pergi keluar. Tapi listrik padam, mereka tidak bisa memakai password. Bam dan Ying bergegas kembali mengambil kunci. Ketika mereka mencari kunci, Bam menemukan sesuatu yang tak terduga. Ran ternyata sedang terbaring di lantai. Mereka saat ini benar-benar bingung dan sangat ketakutan. Ternyata ketika Ran gantung diri, ia pun tergantung dan mati. Bam berkata, ternyata sama ini kita berbicara dengan hantu. Apakah kamu juga sudah mati? Ning lalu menonjok kepalanya dan berkata omong kosong, kita adalah satu-satunya yang selamat. Ayo cepat pergi. Tapi di saat itu, Ran masuk ke dalam ruangan. Ini membuat mereka berlari ketakutan. Ternyata laki-laki ini adalah prank mereka berdua, yaitu sang bos. Mayatnya adalah patung yang mereka beli. T berkata, bukankah kita sedikit keterlaluan? Keterlaluan, ini hanya peringatan agar mereka tidak malas bekerja. Berpikir lembur untuk mengambil bonus gaji. Oke, kita beres-beres dulu, kata T. Sebentar lagi subuh. Kedua bos ini bersiap untuk pulang. Jarum jam menunjukkan bahwa ini sudah pukul 3 pagi. Kalian berdua belum pulang ya? Gimana? Masih ingin lembur kerja? Di saat itu, T menerima telepon dari sekretarisnya. T tidak percaya apa yang dikatakan sekretarisnya. Kemudian, Ran mengambil telepon. Halo, ini Ran, ada apa? Bos, ini ada kabar buruk. Bam dan Ying terjatuh dari tangga dan tewas di tempat. Ternyata panggilan telepon yang ia terima dari Satpam adalah kabar Bam dan Ying terjatuh dari tangga. Dengan kata lain, Bam dan Ying adalah hantu. Secara keseluruhan, film ini sangat menarik karena endingnya benar-benar tak terduga. Apalagi yang terakhir. Selalu terkenang dalam hati. Ini adalah ending dari filmnya. Ini seperti tamparan untuk kita. Cerita ini juga memiliki pesan moral. Agar semua para pencari kerja di luar sana dapat menemukan pemimpin yang baik. Sebab jika tidak, mungkin akan berakhir seperti di film ini. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis.